Virus varicella zoster adalah virus penyebab cacar air. Virus berinti DNA dan berukuran 140-200 nanometer. Di Indonesia, cacar air diduga sering terjadi pada saat pergantian musim hujan ke musim panas ataupun sebaliknya. Morfologi virus varicella, yang pertama itu ada pembungkusan berasal dari inti sel yang terinfeksi. Yang kedua, pembungkus ini mengandung DNA dan lipid. Yang ketiga, berbentuk bulat. Yang keempat, varicella zoster merupakan kelompok virus yang berukuran 120-300 nanometer. Yang kelima, virus ini akan mengalami inaktivitas pada suhu 56-60 derajat Celcius. Yang keenam, penyebaran virus ini dapat terjadi melalui pernapasan. Struktur virus varicella, yang pertama lipid. Envelope adalah menyamarkan diri sehingga meminimalkan deteksi antibodi terhadap virus. Yang kedua itu ada tigamen virus, lebih dikenal sebagai matrik virus, adalah sekelompok protein yang melapisi ruang antara amplop dan nukleokapsid dari semua virus herpes. Yang ketiga, nukleokapsid berfungsi untuk melindungi virus ketika berada di luar sel inang. Yang keempat, double strand DNA genom merupakan komponen pembentuk genom kebanyakan organisme dan semua sel. Yang keenam, glikoprotein pada permukaan selubung berguna untuk mengidentifikasi dan mengikat reseptor pada membran inang. Lingkungan hidup virus varicella. Lingkungan hidup virus ini hanya terbatas pada manusia atau primata. Klarifikasi varicella zoster. Superdomain biota, domain virus, dunia, Duplonaviria, kerajaan Hugonvirae, filum Piplovir-kota, kelas Herpesvicetes, ordo Herpesvirales, famili Herpesvirdae, subfamili Alphahercevinae, genus Vercellovirus, spesies Humam hypervirus. Kelebihan virus varicella. Namun peranan virus tidak hanya merugikan saja, karena virus yang telah dilemahkan dapat dimanfaatkan dalam bidang kesehatan. Berikut ini manfaat virus bagi kehidupan. Agen pembawa atau vektor. Virus sebagai vektor berperan membawa gen rekombinan ke dalam sel organisme atau inang yang dituju. Virus dapat digunakan untuk memproduksi interferon, yaitu sejenis senyawa protein untuk mencegah replikasi virus. Virus juga dimanfaatkan untuk pembuatan vaksin. Agen penyebab mutasi. Beberapa bakteri dengan sengaja dimutasi untuk memperoleh sifat yang lebih menguntungkan. Proses mutasi pada bakteri membutuhkan virus sebagai agen penyebab mutasi. Melemahkan bakteri patogen. Virus dapat melemahkan bakteri patogen jika bakteri patogen disisipkan. Beberapa virus dimanfaatkan untuk rekombinasi genetik melalui terapi gen. Virus juga dapat dimanfaatkan sebagai antibakterial karena dapat menghancurkan. Salah satu penyakit yang disebabkan oleh virus varicella yaitu herpes zoster. Penyakit ini merupakan reaktivasi dan manifestasi dari penyakit varicella atau biasa yang disebut dengan penyakit cacar air. Virus varicella yang menginfeksi tubuh umumnya tidak akan menimbulkan tanda-tanda cacar air dalam waktu 1 kali 24 jam. Gejala cacar air ini biasanya muncul pada hari ke-10 yang setelah terpapar virus varicella.
Gejala awal cacar air berupa bintik-bintik yang gatal muncul di area wajah, dada, dan punggung, sebelum kemudian menyebar ke seluruh tubuh. Di beberapa kasus, ruam atau lelumpuhan dapat menyebar ke area yang lebih vital, seperti mata, kelamin, dan tenggorokan. Selain ruam, ciri-ciri yang dapat menyertai yaitu demam tinggi, nyeri pada otot, sakit kepala, nyeri perut ringan, mudah lelah dan lemas, serta nafsu makan meningkat. Penularan virus varicella. Penularan virus terjadi melalui kontak dengan cairan dari hidung, mulut, dan lumpuhan kulit penderita yang mengandung virus secara langsung, ataupun melalui perantara benda-benda di sekitar penderita. Patogenesis. Patogenesis dan penyebaran virus visit V di dalam tubuh. Visit V awalnya menyebabkan infeksi litin pada sel murokotil saluran pernapasan. Penyebaran vicons oleh sistem RE dan aliran darah ke bagian tubuh lain menyebabkan gejala seperti flu, demam, dan sakit kepala. Difoto dengan munculnya lesi matahari yang khas pada cacar air, reaktivitas infeksi latin pada neuron di kemudian hari hidup menyebabkan herpes zoster. Penyebaran virion dapat diblokir oleh berbagai komponen respons imun pada tahap yang ditunjukkan. Rute infeksi varicella zoster virus menyebabkan penyakit yang diilustrasikan dalam skema patogenesis seperti berikut. Interval antara infeksi dan munculnya ruam vesikular yaitu ruam berbentuk menyerupai lekuan kecil yang berisi cairan. Masa inkubasi biasanya 14-15 hari. Situs awal infeksi adalah konjuktiva atau saluran pernapasan bagian atas. Kemudian, virus bereplikasi di lokasi lokal di kepala atau leher selama kurang lebih 4-6 hari. Setelah itu, virus ditularkan ke seluruh tubuh. Selama viremia primer itu menyebar dari saluran napas ke seluruh pembuluh darah dan menginfeksi tubuh. Setelah siklus kedua replikasi, virus dilepaskan dalam jumlah yang lebih besar. 1 minggu kemudian, viremia sekunder atau yang dikenal sebagai tahap lepuh dimulai paling cepat 10 hari setelah paparan. Ini adalah tahap di mana virus akan menyerang lapisan kulit paling atas, yang dikenal sebagai epidermis, serta pembuluh darah kecil yang melintasi lapisan epidermis, dengan cepat menyerang jaringan kulit. Saat virus keluar dari kapiler dan memasuki epidermis, vesikel khas cacar air muncul di kulit. Infeksi primer dengan virus varicella zoster terjadi ketika tetesan air yang mengandung virus menyentuh mukosa pernapasan atau konjuktiva dari pejamu yang rentan. Patogenesis kemungkinan besar mencakup perjalanan bifasi. Dengan viremia primer dan sekunder diikuti oleh eksantema vesikuler khas cacar air. Berdasarkan skema di atas, imunoglobulin varicella zoster harus diberikan sebelum viremia primer untuk mencegah cacar air pada pejamu yang terpapar. Penanganan cacar air dapat diobati dengan beberapa tindakan. Yang pertama yaitu diberikan antivirus, seperti acyclovir yang harus diresepkan oleh dokter. Yang kedua diberikan antihistamin, seperti loratidin, cetirizine, diphenhydramine, atau lotion kalamin. Yang kedua, untuk mengurangi rasa gatal, mandi dengan air hangat 3-4 kali sehari selama beberapa hari setelah timbulnya ruam. Setelah itu, keringkan dengan cara tepuk-tepuk dengan handuk kering. Gunakan kalamin lotion pada area yang gatal, kompres ruam atau luka dengan air dingin untuk meredakan gatal. Dan yang terakhir yaitu vaksinisasi. Sekian